Nah, mari kita lihat saudara-saudara, renungan kita Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Mari bisa apa? 1. Membantu. Iya, jadi Bapak Ibu kita lihat ini adalah pernyataan Yesus. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi tidak seorang pun yang pernah mengatakan demikian, ya. Begitu tegas dia mengatakan. Jadi kalau satu ayat ini bisa disebut merupakan kesimpulan dari perjalanan, ya, Yesus. Aku datang dari Bapa dan datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi begitu. Tetapi tentu dia punya misi, ya. Itu yang kita rayakan di hari Natal ini, tentang kedatangan Allah ke dunia ini. Sehingga disebutkan Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Sebelumnya Allah itu transenden, artinya tidak bisa dijangkau, jauh, tidak bisa dijangkau oleh ciptaan, tidak bisa dijangkau oleh manusia selain jauh, dan sifatnya spiritual, roh. Kemudian Allah yang tidak bisa dijangkau itu, Allah yang adalah roh itu, datang ke dunia. Sehingga disebut namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kemudian Bapak Ibu ada satu ayat lagi yang harus kita lihat, Kisah Para Rasul 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, katanya. Jadi kalau langit berarti alam semesta ini. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan nama Yesus ini bukan hanya sekedar 5 huruf lalu kita bisa berkata Yesus, 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 begitu seolah-olah kita sudah mengenal Dia. Karena pada waktu itu nama Yesus banyak. Nama Yesus itu banyak. Yesus artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau nama Ibrani Yesus itu Yehoshua, itu sama dengan Yosua. Itu sama akar katanya dengan Hosea, sama dengan Yesaya. Jadi itu adalah nama yang sama, Allah yang menyelamatkan. Di zaman Yesus ada juga yang bernama Yesus. Ada
ada Bani Yesus. Ada juga di Argentina pemain bola banyak nama Yesus, atau di Brasil. Yesus, Yesus, Yesus. Tetapi Yesus yang kita maksud ini adalah pribadi ini, siapa di balik 5 huruf ini? Yaitu Allah yang menjadi manusia, itu yang penting. Jadi bukan hanya siapa Tuhan Yesus, siapa kekasih Tuhan Yesus, tapi banyak Yesus. Jangan-jangan Yesus yang pemain bola yang di Argentina atau di Brasil. Di Filipina juga banyak yang bernama Yesus. Tapi Yesus yang menyelamatkan ini adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang berkuasa. Jadi harus jelas yang mengenakan nama Yesus ini siapa? Di balik nama ini siapa? Nah, jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti saudara-saudara tidak ada nama lain. Saya membuat judul firman Tuhan ini kemutlakan Yesus. Mutlak. Mutlak itu kalau saya cari-cari kamus, keabsolutan Yesus. Absolut apa lagi? Cari lagi kamus. Sepertinya yang umum itu apa ya kira-kira? Mega bisa? Artinya hanya Yesus yang bisa melakukannya, yang lain nggak bisa. Ada juga istilahnya eksklusivitas. Nah, eksklusif, nama yang eksklusif. Nah, pokoknya mutlak, ngerti ya Bapak Ibu ya? Kayaknya ini kata yang paling gampang dipahami ya. Bisa ya Pak? Bisa ya? Mutlak. Berarti kalau mutlak kira-kira apa itu ya Pak? Ya? Jelas. Mutlak. Nah, boleh. Kalau Pak Reza? Telak. Pasti. Nah, mutlak, tidak ada yang bisa mewakilinya, hanya dia. Hanya dia. Ada nggak kata lain? Kesepakatan dulu kita. Apa? Nyata. Jadi ini keterbatasan kata-kata ini sulit untuk menerjemahkan tentang itu kapasitas Yesus itu. Paling kata mutlak gitulah. Jadi semalaman saya berpikir cari istilah-istilah yang lebih mendarat gitu, kayaknya mutlak harus ya absolut. Kemutlakan Yesus. Mungkin Pak Yesus ada istilah yang mungkin yang bisa mendarat secara umum. Hanya dia. Jadi saya kan lihat Pak Yesus dia pakai dasi saya. Bagus ya. Mutlak, kemutlakan Yesus. Nah, mari kita lihat. Nah, mengapa manusia mutlak membutuhkan Yesus jika ingin mengakses surga, ingin mengenal Allah dan datang kepada Allah? Jadi manusia itu sangat membutuhkan, mutlak membutuhkan Yesus. Tidak bisa tidak.
Tidak bisa tidak. Nah, kita lihat ayatnya yang pertama, Bapak Ibu. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini pernyataan Yesus. Makanya pernyataan Yesus ini, pernyataan inilah yang membangkitkan iblis dalam diri orang Yahudi untuk membunuh Dia. Karena dia to the point. Makanya mereka bilang Yesus itu orang gila, kau orang gila, atau kau dirasuk setan. Dia yang mendominasi. Siapa kau? Kata orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, ini pernyataan Yesus. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengatakan ini. Kalau ada yang mengatakan ini, para pembelajar Alkitab mengatakan, kalau ada yang berani mengatakan ini, kemungkinan orang itu adalah omong besar. Nah, mudah mengatakan hal itu. Kemungkinan yang kedua adalah orang narik tidur orang. Dan kemungkinan yang ketiga, jangan-jangan benar. Jadi orang Yahudi menganut yang 1 dan 2, omong besar, pembual pembohong, atau orang gila. Tapi Yesus tidak peduli, karena memang benar. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi yang pertama kita lihat, hanya Yesus yang memiliki otoritas akses surga. Lihat Bapak Ibu, Dia turun, Dia naik. Dia punya otoritas. Jadi untuk masuk surga, gak ada otoritas kita. Tidak seorang pun. Tidak seorang. Hanya Yesus yang memiliki kuasa. Dan dikatakan di sini, yang telah naik, satu, beda. Yang telah naik ke surga. Bapak Ibu, yang dibicarakan di sini dulu yang telah naik, selain daripada Dia yang telah turun. Jadi Dia naik karena Dia berasal dari sana. Jadi Dia punya otoritas. Nah, jadi makanya ada debat-debat apologet. Kalau ada pendeta yang bilang turun naik tiap hari ke surga, setahunya hanya Yesus. Kalau bukan Yesus, siapa? Iblis. Dalam kitab ayat kan, iblis itu kan naik, turun. Jadi kalau ada pendeta bilang mengklaim, aku kemarin dari surga kemudian turun, besok lagi naik, besok turun, tidak ada yang bisa begitu selain Yesus. Iblis melakukannya juga, tapi tidak punya otoritas Yesus. Makanya nggak boleh sembarang, naik turun surga. Cerita-cerita demikian bukan berarti anak Tuhan nggak punya pengalaman itu, ada, tapi artinya harus hati-hati mengucapkan ini.
Karena Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini adalah Allah kita. Allah kita itu Allah Tritunggal. Nah, turun. Dia turun menjadi manusia. Dan kemudian Dia naik. Jadi Dia punya kuasa turun, naik, dan akan datang kembali. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun. Jadi kalau ada orang yang ingin mengakses surga itu, tidak bisa. Tidak bisa. Siapapun. Jadi mengganggu konsentrasi pengkhotbah. Apa dia? Iya. Jadi tidak ada seorang pun. Nah, kalau tidak ada seorang pun, bagaimana dengan saudara-saudara si Henok? Alkitab kan mengatakan Henok itu dia tidak mati lalu naik ke surga. Kemudian ada si Elia, dia tidak mati, dia dibawa naik ke surga. Bagaimana dengan Musa? Okelah, Musa ada ayat yang mengatakan dia mati di Bukit Nebo. Tapi dalam 1 Petrus dikatakan malaikat Allah berperang merebut mayat Musa. Dan dalam kisah penampakan Yesus di atas bukit ketika berdoa, Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat ada Elia dan Musa di sana. Berarti Musa segera dibangkitkan mungkin. Ya. Tetapi yang jelas ada dua ini, Henok dan Elia. Kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang turun, bagaimana dengan Henok dan Elia? Nah, Henok dan Elia ini naik, tapi mereka tidak pernah berasal dari sana. Elia dan Henok hanya naik, tapi tidak berasal dari sana. Memang mereka berdua tidak mengalami kematian. Sementara Yesus naik karena Dia berasal dari sana. Dan kemudian Henok dan Elia ini ada di dalam dimensi rohani. Dia belum kepada Allah itu sendiri. Karena nanti pada akhir zaman Yesus akan datang, orang mati akan dibangkitkan, orang yang hidup akan dibangkitkan, baru Yesus akan membawa orang ke rumah Bapa. Nah, kalau begitu Henok dan Elia apakah duluan di sana? Tentunya mereka ada dimensi rohani yang misteri. Mereka bukan di Firdaus, karena Firdaus itu adalah capek berkata karena tidak jelas. Pakai mikir saja. Nah, kalau saya akan ulang. Iya, Bapak Ibu, kita dengarkan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang ada di Firdaus itu adalah
orang yang beristirahat. Roh-roh orang percaya yang beristirahat belum di surga. Sementara Henokh dan Elia, mereka bukan beristirahat, mereka tidak mati, tetapi ada di sebuah dimensi Allah itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat kalau dikatakan hanya Yesus yang memiliki otoritas atas surga, memang benar demikian. Sementara Henokh dan Elia, mereka hanya naik, tetapi tidak bisa mengakses seperti Yesus yang keluar dari Allah. Jadi tidak ada seorang pun. Lalu yang kedua kita lihat Bapak Ibu, dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tadi dikatakan di dalam ayat yang di atas, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun. Dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun, tidak seorang pun. Jadi Yesus itu punya, saudara-saudara, Dia mutlak, Dia satu-satunya. Ini dikatakan Yesus. Jadi kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena memang Dia adalah Allah itu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi yang kedua kita lihat, mengapa Yesus itu adalah kebutuhan yang mutlak untuk mengakses surga, untuk mengenal Allah. Karena ada Yesus, penyataan sempurna dari Allah. Penyataan ini artinya adalah di dalam bahasa Yunani, perlu juga saya sampaikan kepada kita supaya lengkap. Kalaupun Bapak Ibu ada yang membutuhkannya atau tidak, yang penting saya sampaikan. Menyatakan ini dalam bahasa Yunani exegesato. Dari kata exegesato itu ada istilah exegesa. Exegesa itu artinya, Bapak Ibu, kalau di dalam istilah bahasa, yaitu ilmu menafsirkan. Ilmu menafsirkan, ya. Jadi menggali teks untuk memahami makna asli kalau dalam tata bahasa. Jadi kalau mengeksegesa bahasa berarti artinya adalah menggali teks untuk memahami makna asli. Jadi Yesus itu disebut eksegesator. Artinya adalah Yesuslah yang, saudara-saudara, eks itu artinya mengeluarkan, gitu ya, mengeluarkan untuk disampaikan. Misalnya kalau dalam tata bahasa itu mengeksegesa itu mengambil isinya dalamnya dan dikeluarkan untuk diketahui orang. Jadi Yesus itu adalah orang yang satu-satunya bisa menjelaskan
Allah yang sebenarnya itu kepada manusia lewat dirinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan Allah itu kalau bukan Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa menjelaskan Allah itu kepada manusia selain Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Tidak ada yang bisa. Bisa saja saya menjelaskan Allah, tapi tidak sejelas apa yang dijelaskan Yesus. Diri sendirilah yang bisa menjelaskan dirinya. Si Mega lah bisa menjelaskan dirinya. Bapak Alfa boleh juga menjelaskan si Mega itu siapa, lahir tanggal sekian, ini emosinya, kelemahannya, kekuatannya, hanya Mega yang tahu. Tentang Allah itu, nabi-nabi bisa saja menjelaskan, tapi penjelasan yang lebih jelas adalah orangnya. Jadi hanya Yesus penyataan sempurna Allah. Jadi untuk menjelaskan siapa Allah itu, dengarkanlah apa yang disampaikan Yesus. Jadi semua agama menjelaskan tentang Allah itu. Nah, dari ada istilah eksegesis tadi, yaitu mengambil dari dalam keluar. Ada juga istilah eisegesis, artinya mengambil dari luar ke dalam, artinya ide-ide dari luar menyimpulkan ini, begitu. Sementara eksegesis itu dia sendiri yang menyampaikan keluar dirinya, memberitahukan dirinya. Sementara eisegesis itu ide-ide dari luar yang menjelaskan ini. Nah, dunia ini mencoba menjelaskan Allah dengan cara itu, eisegesis itu. Idenya, pikirannya, menjelaskan Allah itu gak mungkin. Tapi Allah itu sendiri yang menjelaskan dirinya siapa, kuasanya, kemahatauannya, kemahahadirannya. Yesuslah yang mengatakan, yang mengeksegesis Allah itu sendiri. Dan kalau dia yang menjelaskan Allah itu, itulah kebenarannya, itulah adanya. Kita nggak bisa menjelaskan Allah. Tokoh manapun nggak bisa menjelaskan Allah. Nabi-nabi pun nggak bisa dengan komplit menjelaskan siapa diri Allah. Jadi hanya Allah, makanya dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat. Bagaimana menjelaskan melihat pun enggak? Bagaimana bisa menjelaskan? Allah itu roh. Makanya orang kesasar kepada Allah yang salah. Kesasar. Allah itu harus bisa menjelaskan dirinya. Siapakah itu? Dia harus datang kepada manusia. Dialah Yesus Kristus. Dia menjelaskan. Makanya Yesus tidak peduli. Dia peduli dikatakan dia rasul setan atau orang gila. Nah, jadi tidak ada manusia seperti ini. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, dialah yang memperlihatkan, dialah yang mengungkapkan baik kehadirannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya, segala sesuatu tentang diri Allah, dia yang mengungkapkan kepada manusia. Selain itu Roh Kudus juga mengungkapkan Yesus itu di dalam batin manusia. Tadi lewat doa saya juga, di dalam doa saya tadi saya katakan, tidak ada yang bisa mengenali diri Allah selain Roh Allah itu sendiri. Jadi ada dua yang mengeksegesa Allah itu. Ada dua yang menerjemahkan siapa Allah itu, menjelaskan siapa Allah itu kepada manusia. Yesus menjelaskannya lewat kehidupannya supaya diketahui
di dalam batin manusia. Jadi hanya Allah sendiri, baik itu Yesus, baik itu Roh Kudus, hanya Allah sendiri yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Nah, ini Allah. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah ini adalah Roh. Ini tidak kelihatan, tetapi terlihat saya buat supaya kita bisa tertolong imajinasi kita. Ini anggaplah ini nggak terlihat roh, karena roh itu nggak terlihat. Bagaimana bisa memahami, mengerti tentang Allah ini? Yesus, dia datang menjadi manusia yang bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu adalah sebuah kitab selain kitab tentang Tuhan, juga tentang sejarah. Makanya orang-orang intelektual yang netral mengakui hanya Alkitab yang bisa dipegang sebagai sebuah kitab sejarah penciptaan dan sampai akhir dari penciptaan. Bahkan sejarah Israel, dia mengatakan itu. Kalau Bapak Ibu dengar Konni, dia seorang penyusun Rusia. Dia ditolak di Indonesia gara-gara pendapat-pendapatnya. Dia mengatakan dia bukan Kristen. Untuk mengetahui sejarah Israel, lihatlah Alkitab. Bapak Ibu perhatikan ini pendapatnya ini. Lihatlah Alkitab, mana bisa dibantah. Israel itu miliknya orang Israel. Sudah ribuan tahun yang lalu. Yerusalem itu ibu kota Israel. Makanya orang Yahudi ngotot. Ini buku sejarah tentang karya Allah di dalam dunia, luar biasa. Nah, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali. Jadi Allah itu berulang kali, bukan hanya sekali kali, berulang kali, dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dia berbicara kepada Abraham, dia berbicara kepada Musa, berbagai cara, ya. Kalau kepada Abraham, Allah berbicara lewat suara. Allah berbicara, dia menampakkan dia menjadi manusia. Kepada Musa, Allah berbicara lewat api. Kepada Samuel, Allah berbicara Samuel lewat suara. Allah banyak caranya untuk berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi Allah itu terus bersuara dengan berbagai cara. Tetapi walaupun Allah berbicara dengan berbagai cara, bukan berarti pernah melihat Allah. Nah, lalu kita lihat lagi. Dengan perantaraan nabi-nabi, bahkan nabi-nabi pun tidak pernah melihat Allah. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi ternyata Allah itu punya agenda untuk dunia ini. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 5:45-46 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi
Itu tadi dalam kitab Nabi-Nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi ternyata orang-orang perjanjian lama telah diajar oleh Allah dan mendengar pengajaran dari Bapa. Tetapi Yesus menegaskan demikian. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Jadi bisa saja nabi-nabi mendengarkan suara, bisa saja Allah menyatakan diri lewat berbicara. Tapi bukan berarti ada orang yang pernah melihat. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sekali lagi Yesus mengklaim hanya Dia. Suaranya bisa kau dengar, tetapi yang pernah melihat Dia hanya Aku. Makanya Dia mendominasi segala sesuatu tentang Allah, karena memang Dia adalah Allah. Dia yang mendominasi tentang akses ke surga, karena Dia adalah Allah. Orang bisa saja percaya kepada Allah, tetapi hanya Yesus yang menunjukkan kealahan yang benar itu. Dan ayat yang berikutnya, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Jadi orang Yahudi berkata, Dia adalah Allah kami. Lalu Yesus mengatakan, padahal kamu tidak mengenal Dia. Bagaimana kamu bisa berkata, Dia Allah kami? Kamu tidak mengenal Dia, melihat saja enggak? Enggak. Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat, hanya Aku. Makanya untuk mengenal Allah mutlak Yesus. Itu mutlak, Bapak Ibu. Dan jika Aku berkata, nah, Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa kata mengenal. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Kata mengenal di sini ginosko, artinya mengenal secara dangkal. Ya, bisa mengenal lewat mendengar. Jadi kita bisa mengenal itu lewat mendengar, tapi belum tentu melihat. Bisa mengenal lewat membaca. Orang Yahudi saja mengenal Allah setingkat ginosko saja tidak. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku berkata Aku tidak mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi Aku mengenal Dia. Jadi kata ada warna kuning ini, mengenal itu level tertinggi, yaitu oida, mengenal secara sempurna, luar dalam. Kamu saja tidak mengenal secara dangkal, gitu. Hanya mengenal, mendengar saja suaranya. Kamu nggak tahu itu suara iblis atau suara siapa, kamu nggak tahu. Tapi Aku mengenal Dia luar dalam. Jadi benarlah apa yang dikatakan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Yesus mengklaim hanya Dia penyataan sempurna. Untuk mengenal Allah yang benar, tidak bisa melewati Yesus. Tidak bisa. Makanya ada agama-agama di dunia, mereka tersesat. Kita pernah mendengar 3 minggu lalu kalau nggak salah, segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Berhala itu
idol. Image. Kalau image, imajinasi berarti kosong, tanpa. Hanya imajinasi belaka. Jadi Allah bangsa-bangsa hanya bayangan di pikiran sendiri, karena memang tidak ada yang menjelaskan, yang nggak bisa. Dan Mazmur berkata, Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Kata hampa di situ daimonia, roh-roh jahat. Lebih serem lagi, ternyata Allah bangsa-bangsa adalah roh-roh jahat. Kenapa jadi roh-roh jahat? Mengisi, karena hampa. Manusia mencari Allah, mereka mengeksegesis Allah itu. Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Kalau nggak cocok di pikirannya, berarti nggak Allah. Makanya kalau kita, masa Allah itu tiga, masa Allah itu punya anak, masa Allah itu, dia mencoba memasukkan pikirannya menyimpulkan Allah itu. Tapi Yesus menjelaskan Allah itu karena dialah yang bisa menjelaskan, dia adalah Allah. Hanya Yesus menyatakan Allah sempurna. Untuk mengenal Allah yang benar, haruslah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita mengenal Allah yang benar. Kita akan kesasar. Kita akan kemana-mana. Satu anugerah Bapak Ibu kita bisa mengenal Yesus. Satu anugerah kita bisa mengagungkan Yesus. Makanya pernah saya katakan, andai kata kita lahir di India, belum tentu kita sudah mengenal Yesus. Kemungkinan kita akan beragama Hindu. Kalau kita lahir di Cina, belum tentu kita mengenal Yesus. Jangan-jangan kita bisa menjadi Konghucu atau Buddha. Kalau kita lahir di Arab, belum tentu kita mengenal Yesus. Kemungkinan kita akan beragama Islam. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur. Kalaupun kita dilahirkan di sini, awalnya kita hanya KTP Kristen, tapi kita bersyukur kita bisa mendengar informasi tentang Allah itu. Lambat laun kita akan mengenal Yesus pada akhirnya. Sebuah syukur bagi Tuhan kita bisa menyembah Allah yang benar hari ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Jadi ada 3 poin tadi yang kita lihat. Kata kuncinya adalah tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang ketiga, hanya Yesus jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang, tidak ada seorang. Kita harus bersyukur kita bisa masuk kepada Bapa lewat Yesus Kristus. Tidak seorang pun, berarti tidak ada cara lain, tidak ada cara. Kemudian tidak ada agama, tidak ada kepercayaan, tidak ada ajaran, tidak ada peraturan yang bisa membawa kita kepada Bapa, yang adalah sumber, tetapi hanya Yesus. Hanya Yesus Bapak. Makanya harta yang paling berharga itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, karena dia adalah penyataan Allah itu sendiri. Itulah yang diperingati di hari Natal, tentang datangnya Allah menjadi manusia menyelamatkan kita. Itulah yang kita rayakan. Itulah awal karya keselamatan itu. Ketika kita mengenang itu, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Ternyata Tuhan merawat kita. Itulah doa Zakaria ketika Yohanes dilahirkan. Itulah juga doa Maria.
Engkau melawat umatmu. Engkau membawa umatmu dari kegelapan ke dalam terang. Roh Kudus yang memberikan pengenalan akan Yesus itu kepada mereka semua. Nah, di hari Natal ini kita harus bersyukur. Itulah cikal bakal Allah memperhatikan kita. Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Atasnya terang telah bersinar. Jadi ada harapan bagi kita. Harapannya adalah Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun, tidak. Haleluya. Mari kita nyanyikan nyanyian